Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan coba belajar untuk membuat sebuah sistem sederhana ya, yaitu sistem untuk mengambil atau menampilkan data file yang ada di sebuah folder tertentu yang nanti kita akan pilih, di mana nanti ketika kita akses folder tersebut, maka di dalam Excel kita itu bisa menampilkan isi dari folder tersebut dan menampilkan detail dari file-file yang ada di dalam foldernya. Oke, langsung saja di sini kita akan buat untuk sistemnya ya. Pertama, seperti biasa kita akan buka aplikasi Excel kayak gini. Terus di bagian sheet-nya saya kasih nama ada database. Lalu langsung kita simpan dulu ya. Kita simpan di sini dengan nama file data folder. Terus jangan lupa diganti pada bagian tipenya menjadi Excel Binary Workbook dan kita klik tombol save. Nah, terus kalau sudah, langsung saja di sini kita akan buatkan judul ya dari sini ya. Kita buatkan judul dulu di sini. Kita misalnya ketik di sel A2, selnya VBA atau ya VBA untuk mengambil data file, mengambil informasi ya, data file dalam folder. Nah gitu. Terus di bagian B5 sini ya, kita ketik seperti ini teman-teman. Kita ketik misalnya folder data gitu. Lalu kita geser ya, atau kita jadikan satu ini, dua kolom ini seperti ini. Terus di sini kita gabungkan juga ya dua baris ini. Jadi nanti di sini dipakai untuk menampilkan folder yang nanti kita akan ambil filenya gitu. Nah, sementara kita akan pakai dari A sampai F ya kolomnya ya. Kita gedein dulu seperti ini. Oke, sudah. Nah, sementara seperti ini teman-teman ya. Terus kita buatkan tombol. Ada dua tombol di sini. Jadi kita desainnya bebas saja dulu. Nanti kita akan atur jika sudah muncul datanya ya. Jadi sini saya menggunakan shapes. Kita klik kanan shapes-nya, pilih edit text, kita ketik di sini folder. Lalu kita duplikat, kita ganti isinya menjadi get data gitu. Nah, kita atur dulu untuk hurufnya. Kita taruh di sini misalnya. Oke. Nah, pertama kita akan hidupkan dulu ya di bagian folder ini dengan cara kita buat perintah di Visual Basic-nya. Kita masuk ke developer ya. Bagi teman-teman yang tidak ada developernya bisa mengklik di klik kanan di area menu ribbon sini, klik kanan bebas di mana aja. Terus pilih Customize Ribbon, lalu checklist di area developer ini. Terus klik OK nanti. Nanti akan muncul developer. Kalau sudah, tekan di bagian Visual Basic dan kita klik Insert, pilih modul. Oke, maka sini muncul modul 1 dan kita di sini akan coba membuat perintah pertama, yaitu perintah untuk memilih foldernya. Nah, untuk foldernya di sini kita ketik pertama ada option explicit, lalu kita ketik di bawahnya ada sub spasi pilih folder, enter. Terus kita ketik di sini ada dim selected folder as string. Lalu di bawahnya ada with spasi application dot file dialog ya.
buka kurung, kita pilih yang MSO, file dialog folder picker, tutup kurung, enter, dot, kita ketik title, terus sama dengan petik 2, select folder, dot, button name, sama dengan petik 2, confirm. Di bawahnya ada lagi if dot show sama dengan min 1, then bawahnya ada lagi selected folder sama dengan dot select item, buka kurung 1, tutup kurung, bawahnya lagi. Nah, di sini kita ketik sheet1 dot ring, buka kurung. Nah, kita memilih sheet 1 di sini mau ngambil sel ini ya, karena nanti sel ini digunakan untuk memasukkan ini memasukkan foldernya gitu. Oke, ini kita matikan dulu, ini kita taruh di aja ya. Terus ini kita gabungkan jadi 3 kayak gini. Nah, jadi dia di B5 sekarang. Di sini berarti kita ketik petik 2 B5 petik 2 tutup kurung dot value sama dengan selected folder, terus simbol dan spasi petik 2 slash petik 2 enter, lalu ada else, lalu ada and if, lalu ada and with. Oke, kita simpan dulu. Terus kita coba ya dengan cara menghubungkan perintah ini tadi dengan tombol shapes. Di sini caranya kita klik kanan, pilih assign makro, lalu pilih yang pilih folder, lalu klik OK. Terus kita coba diklik. Nah, di sini dia ada yang salah ya, ada selected folder, ini kebalik. Oke, kita coba lagi. Kita klik. Nah, muncul ya pilihan folder kayak gini. Terus kita coba pilih folder yang mau kita akses nanti filenya. Misalnya di sini saya pilih database ya. Klik confirm. Oke, langsung di sini muncul foldernya gitu. Nah, udah muncul foldernya, berarti sekarang kita lanjut dengan membuat perintah di bagian get data. Nah, untuk get data kita kembali ke Visual Basic-nya sini. Oke. Nah, untuk di bagian get data pertama di sini kita akan ketik perintah untuk mengambil filenya ya. Jadi di bagian bawah sini kita ketik sub daftar file folder, buka kurung, di sini kita ketik by file, terus di sini ada source folder name string, lalu by file lagi, include sub folder as boolean ya, tutup kurung enter. Oke, seperti ini sudah. Nah, kalau sudah di bagian bawahnya kita ketik ya dim l array, kebanyakan a-nya ya, array buka kurung tutup kurung s string, koma a s long. Oke, di bagian bawahnya lagi kita ketik dim fso s object, kita ketik di bawahnya ada dim folder utama s object, ada lagi dim sub folder s object, bawahnya lagi kita ketik dim
file item as object juga. Ada lagi di bawah dim baris as long. Terus di bawahnya kita buat lagi ada set fso sama dengan create object buka kurung petik 2. Ini kita ketik scripting ya, dot file system object petik 2 tutup kurung. Bawahnya lagi ada set folder utama sama dengan fso dot get folder buka kurung source folder name tutup kurung. Di bawahnya lagi ada baris sama dengan ring buka kurung petik 2 ya. Kita ketik dari A 1 2 3 4 10.000, artinya nanti dia bisa menampilkan sampai dengan baris data 10.000 ya. Dot n xlup dot row plus 1. Terus di bagian bawah ada for each file item in folder utama dot files. Di sini di bagian bawah kita ketik, sebentar ada jaraknya, cells. Saya kasih enter dulu nih ya biar ke atas dulu nih. Oke. Cells buka kurung baris koma 1 tutup kurung dot formula sama dengan file name dot file item dot name. Oke. Terus ini kita copy ya. Kita copy ke bawah sampai dengan 6 ya. 1 2 3 4 5 6 udah, ini jadinya 2. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, di sini ini adalah nama-nama detail dari file yang nanti akan kita ambil ya. Pertama ada name-nya. Jadi atau nama filenya gitu. Yang kedua ada path ya. Ini adalah alamat filenya di mana gitu. Terus yang ketiga ada tipe. Ini tipe filenya apa? Misalnya ada MP3, ada Excel, ada PDF gitu. Lalu yang berikutnya ada size. Ini ukuran filenya, ukuran file dalam byte ya teman-teman ya. Lalu ada lagi date, grade ya. Dan date created ini ya. Udah benar date. Terus di bawahnya ada date last modified ya. Oke, kalau sudah di bagian bawah kita ketik lagi ada baris sama dengan baris plus 1. Terus kita ketik lagi ada next file item. Oke. Nah, di bawahnya masih ada lagi ya. Kita akan buat atau kita ketik lagi di bawahnya ada if include subfolders, then bawahnya kita ketik for each
subfolders in folder utama dot subfolders. Bawahnya lagi kita ketik daftar file folder ya. Spasi subfolder dot path, true. Oke. Nanti di sini untuk daftar file folder kita akan buatkan perintah selanjutnya di bagian bawah nanti gitu. Lalu di sini ada next subfolder, lalu ada if, lalu ada set file item sama dengan nothing, lalu ada lagi set folder utama sama dengan nothing, lalu ada lagi set fso ya sama dengan nothing, lalu ada lagi active workbook dot save sama dengan true. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, berikutnya kita akan buatkan perintah untuk daftar file folder ini di bagian bawah sini. Kita ketik di bawah ada sub. Nah, teman-teman minum dulu ya. Ada sub ambil folder. Ambil file folder. Terus di dalamnya kita ketik dim folder path as string. Bawahnya lagi ada application dot screen updating sama dengan false. Lalu ada lagi folder path sama dengan seed. Nah, ini kita ambil dari titik tang tadi ini ya, yang dari B3 B5 teman-teman ya. 1 dot rank B5 dot value. Bawahnya lagi ada active seed dot active. Di bawahnya lagi ada seed 1 dot rank petik 2 A7 A8 nanti akan saya jelasin ya nanti untuk kenapa kok A8 gitu ya. A8 sampai dengan F 100.000 dot select. Terus di bagian bawah ada selection dot clear contents.
Oke. Di bawahnya lagi ada ring petik 2 A7 dot formula sama dengan petik 2 file name petik 2. Ini kita copy ya. Ini kita ganti hurufnya menjadi B, ini C, ini D, ini E, dan ini F. Nah, jadi kenapa dia di sini kok A8 dan ini kok dia sampai kolom F? Karena nanti di dalam datanya itu kita akan menampilkan ada 8 informasi dari file yang kita ambil, yaitu mulai dari nama, patch atau alamat, terus tipenya, ukurannya, tanggal dibuat, dan tanggal diperbaiki atau tanggal diupdate gitu. Karena di sini ada 6 item, maka di sini kita juga buat ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk judulnya. Nah, pertama ada file name atau nama filenya apa. Yang kedua di sini kan dia patch, berarti sini adalah patch gitu ya, atau alamat filenya gitu di mana. Terus di sini habis patch itu tipe ya. Habis tipe ini ada file size atau ukuran file. Nah, ukurannya itu dalam byte ya. Dalam bytes ukurannya. Habis ukuran di sini ada yang namanya date create. Habis itu ada lagi di bawahnya ada namanya date last modified. Nah, itu. Jadi ini adalah untuk tanggal kapan dia diupdate gitu. Bagian bawahnya kita ketik ring bentar, pakai petik 2 ya. Ring A7 titik sebentar, ini A7 titik 2 F7 dot font dot bold ya, sama dengan true. Terus kalau sudah, kita ketik lagi di bawahnya ada daftar file folder path. Oke. Lalu di bagian terakhir teman-teman ya. Di bagian terakhir di sini kita ketik untuk mengatur kolomnya. Kita enter di sini, kita ketik lagi ada kolom buka kurung petik 2 A titik 2 F petik 2 tutup kurung dot select. Lalu ada lagi di bagian bawah selection dot kolom dot auto fit. Oke. Terus kita clearkan dengan cara kita ketik di sini sheet 1 dot ring petik 2 dalam kurung petik 2 A1 petik 2 tutup kurung dot select. Oke. Oke, sudah selesai ya. Kita akan tes untuk hasilnya. Jadi kita hidupkan ini, kita klik kanan, pilih assign makro, terus kita pilih di bagian ambil file folder. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya folder ya. C, database. Kita coba dulu. Kita klik get data. Hasilnya apakah ada error tidak? Oke, di sini ada error ya. Ada daftar file folder, dia tidak terdeteksi. Kita coba di atas sini. Daftar file folder. Oh ya, ini teman-teman ya, ini kurang true di sini ya. Kasih koma, ketik true seperti ini. Terus kita coba ya lagi. Kita klik tombol get data. Oke, di sini ada kurang juga ngetiknya kayaknya.
Kita kasih S di situ. Kita tes lagi, klik get data. Oke, nah ini udah muncul hasilnya teman-teman. Jadi ada file name, ada path, ada tipe, ada file size, ada date create, dan ada date last modified. Ini adalah file yang ada di dalam folder database sekaligus ada di dalam folder database-nya. Contoh misalnya ini ada file di dalam folder dengan nama database ya. Jadi ini ada nama filenya, paths-nya, tipenya, dan seterusnya. Dia juga bisa membaca file apa aja yang ada di dalam folder database. Contoh misalnya kayak gini nih. Ada dokumen dengan nama a_cuti.pdf, dia ada di dalam folder database di dalam folder A, dan artinya dia ada di dalam subfoldernya lagi gitu. Oke, nah kalau sudah ini kita atur ya, kita kasih border kayak gini, kita kasih warna. Warnanya bebas ya. Oke, kayak gini. Terus ini kita geser ke sini. Ini juga sama, kita kasih warna. Terus kita buang bordernya. Nah, ini kita gabungkan ya, kayak gini. Terus kita kasih jenis hurufnya. Lalu kita kasih border. Oke, dan ini kita jadikan seperti ini. Ini kita kasih warna juga yang serasi gitu. Oke, cukup ya. Jadi ini adalah hasil dari sistem yang kita buat barusan. Jadi dia itu berfungsi untuk menampilkan file apa aja yang ada di dalam folder yang kita pilih. Kalau mau kita ganti bisa ya teman-teman ya. Tinggal kita klik di bagian folder, terus kita pilih folder yang lain, kita klik confirm, terus kita klik tombol get data. Nah, hasilnya ini. Jadi di dalam folder hasil ada file seperti ini gitu. Kita coba lagi yang lain, misalnya data file, get. Nah, ini hasilnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.